Hari ini kitab Nasoihul Ibad, bener ya, Be? Iya. Makalah keberapa sekarang? Kalau yang 3 cuman mau soal. Oh, kemarin belum selesai. Ya, belum selesai. Sampai waktu soal ayat ulamai. Iya, ada. Udah ketemu semua bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, udah ketemu Ustaz bacanya? Udah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa husnus su'ali ay lil ulama'i nisful ilmi li'annal ilma yuhsolu bihi. Wa husnut tadbiri ay ijra'ul umuri ala ilmil awaqibi nisful ma'isyati wa hiya maksabul insani alladhi ya'ishu bisababihi. Udah tuh. Wa husnus su'ali wa husnus su'ali, dan pertanyaan yang baik. Wa husnu itu dibalik itu artinya ya, wa husnu dan baiknya su'ali pertanyaan, dan baiknya pertanyaan. Ai lil ulama'i artinya kepada ulama. Nisful ilmi itu separuh ilmu. Li'annal ilma yuhsolu bihi, karena bahwasanya ilmu dihasilkan dengannya. Betul. Jikalau kita pengen cepat paham tentang apa yang kita pelajari kepada ulama, itu banyak-banyak nanya. Banyak-banyak nanya. Kayak sekarang nih, misalkan saya lagi bacain kitab, kalau ada yang rasanya kurang paham, tanyain aja. Cuman cara nanyanya kudu baik-baik. Husnus soal, cara nanyanya kudu baik-baik, dengan baik cara nanyanya. Artinya suaranya jangan kebangetan pelan, apalagi yang belakang dulu kan udah nanya pelan banget suaranya, lah kita nggak dengar. Yang kedua, kata-katanya disusun dengan rapi, nanyanya jangan buru-buru, pertanyaannya kudu jelas, kudu danta gitu. Kalau pengen nanya gitu, Abang Andi. Baiknya pertanyaan kepada para ulama itu separuh dari ilmu. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita ini deket nggak sama ulama? Kita ini punya guru apa enggak? Itu pertanyaannya, Be. Lah kita pengen punya ilmu tapi nggak punya guru, lah ilmunya dapat dari mana? Li'annal ilma yuhsolu bihi, karena yang namanya ilmu itu didapatnya dengan bertanya kepada para ulama. Mau ilmu apa aja dah, bukan cuma sekedar ilmu agama doang. Hukum-hukum yang lainnya juga nanyanya kepada ulama.
Kita jadi pedagang, biar dagang kita sesuai dengan hukum-hukum agama, ya nanyanya kan sama ulama. Gitu. Kita jadi karyawan, jadi pekerja, biar kita kerjanya dengan baik, tidak melanggar aturan. Gitu. Ya nanyanya hukumnya sama ulama. Gitu. Pokoknya dalam menjalani kehidupan ini banyak ilmu yang harus kita kuasai dan semuanya nanyanya ke ulama. Kecuali kalau nanya modelnya dah, kita mau usaha, kira-kira yang cakep usaha apa ya, jangan pakai nanya sama ulama itu mah. Gitu. Kalau bakal nyambung, nanyanya sama yang usaha juga kalau yang kayak begitu mah. Hah? Iya, nanyanya sama yang ahlinya. Kalau nanya hukumnya, ini saya mau jualan ini kiai, hukumnya bagaimana ya gitu. Kalau nanya hukumnya baru dah nanya ke ulama. Tapi kalau model usahanya, model dagangannya itu mah nanyanya sama yang ahlinya. Itu fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Tanya kepada ahlinya. Dan lagi memang penting buat kita di zaman sekarang nyari guru itu yang benar-benar guru ya penting emang. Gitu. Jangan sampai mentang-mentang sekarang istilahnya internet udah mudah aksesnya, pengajian udah di mana-mana, di YouTube ada, di TikTok ada, di Google banyak. Gitu. Kita udah nggak pakai bu guru, udah cukup pakai itu aja. Ya nggak bisa juga. Ada tadi lagi-lagi agar kita bisa paham, ya kudu ditanyain. Nanyanya ya tentunya sama ulama. Makanya penting akhirnya kita punya guru. Bahkan Imam Syafi'i sendiri bilang man tafaqqaha min butunil kutubi doya'al ahkam. Itu Imam Syafi'i bilang begitu. Orang yang belajar hanya dari buku-buku, maka dia telah menyanyiakan hukum-hukum agama. Karena lagi-lagi ketika kita nemuin hal-hal yang janggal, yang sulit dipahami di buku-buku, kalau nggak ada gurunya lah kita mau nanya ke siapa? Ntar ujung-ujungnya mahamin dewek dah gitu. Coba mikirin sendiri, mahamin sendiri gitu. Iya kalau hasil pemikirannya benar, kalau salah itu kan yang ada cuma sesat doang akhirnya. Makanya penting buat kita punya guru, tempat kita bertanya gitu. Masalah apa aja gitu. Penting jadinya. Tadi tuh Imam Syafi'i bilang man tafaqqaha min butunil kutubi doya'al ahkam. Orang yang cuma belajar dari buku doang, dari buku-buku doang tanpa ada gurunya, maka dia telah menyanyiakan hukum-hukum agama, hukum-hukum Allah. Nah, yang penting buat kita nyari guru. Cuman nyari gurunya yang benar-benar gitu. Yang benar-benar. Dalam kesempatan lain ulama juga bilang tuh hadal ilmu ad-dinun, hadal ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini itu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kalian. Kalian mengambil agama kalian. Itu. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya kita belajar ini ya tujuannya nggak lain. Kita belajar ini tujuannya untuk menerapkan agama dalam kehidupan kita. Kalau gurunya benar, insya Allah agama kita benar. Gurunya lempeng, insya Allah agama kita lempeng. Gitu. Kalau yang ngajarinnya bengkok, ya jadinya agama kita pun ikut bengkok. Gitu. Karena ilmu itu agama. Maka perhatikan. Silahkan cari guru, cuma perhatikan lagi. Cari guru yang betul-betul lurus, betul-betul lempeng. Gitu. Udah tuh. Karena itu penting. Penting ilmu itu, apalagi buat menjalani kehidupan ini, buat kehidupan dunia kita, buat kehidupan kita. Penting itu ilmu.
Dari dulu kita udah sering dibacain itu hadisnya ya, Be ya. Ya hadisnya udah sering dibacain ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi gitu. Jadi kudu punya ilmu. Dan ilmu cuma bisa didapatkan ya dengan belajar, dengan ngaji ke para kiai, para alim ulama, itu caranya. Nggak bisa kita baca dewek-dewek doang. Penting tuh makanya. Li'annal ilma yuhshalu bihi, karena ilmu itu bisa didapatkan dengan cara bertanya kepada para ulama. Cuman kalau udah dapat ilmu, kalau udah dapat guru yang benar gurunya, perhatiin lagi gitu. Kitanya juga kalau udah dapat guru yang benar-benar yang bisa bimbing kita, kita ikutin semua arahannya, ikutin. Jangan sampai beguru mah beguru, gitu. Ngaku guru mah iya, ngaku guru itu dia guru saya, gitu. Cuman apa yang diatur sama guru kagak pernah kita ikutin pisan. Kalau kata orang tua saya dulu, kalau kata almarhum Buya, sekarang mah orang sekarang mah datang ke kiai cuma nyari stempel doang. Ya stempel deh, paham gak? Ya stempel. Kalau orang dulu kan datang ke kiai, ono anak saya ada yang mau, kira-kira pasnya tanggal berapa ya? Kalau dulu tuh nanya tanggalnya, ntar acaranya modelnya kayak gimana ya, gitu. Ini yang kudu saya undang siapa aja ya, nanya sama kiai begitu. Kalau sekarang datang tahu-tahu kiai saya punya acara besok tanggal sekian gitu. Jadi ke kiai bukan nanya tanggalnya, bukan nanya acaranya kayak gimana, udah tinggal ngasih tahu doang udah gitu. Rencananya saya mengundang Kiai Anu begitu. Ya tinggal bilang doang. Makanya kalau kata orang tua saya, kebanyakan sekarang mah cuma bawa stempel doang ke rumah Kiai. Lah udah begitu mau jawabin apa dah? Ya paling bisanya tinggal iya dah kalau begitu. Udah. Ya, mengakunya beguru, tapi kadang-kadang apa aja kita kagak mau nanya lagi. Kan kalau orang dulu mah jangankan untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang kita anggap remeh aja, itu kebanyakan nanya dulu sama gurunya. Kalau dulu, apalagi kalau buat usaha, buat dagang, itu biasanya nanya dulu sama guru. Ini hurufnya saya mulainya hari apa ya? Mau bangun rumah ini mulainya hari apa ya? Gitu. Nanya dulu semuanya. Sekarang mau udah kagak pakai udah. Kagak pakai yang kayak gitu. Wah, iya udah pada pinter udah. Padahal penting tuh. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitabnya bilang yuta'ayyanu alaihi al-istimsaku. Menjadi sebuah kewajiban atas seseorang untuk bergantung bihadihi dengan petunjuk gurunya. Pokoknya dalam hal ngapain aja selalu minta petunjuk gurunya. Itu penting tuh. Yuta'ayyanu alaihi al-istimsaku bihadihi. Pokoknya kalau bahasa kitabnya, jadikan diri kita kal mayit, seperti mayit di hadapan orang yang mandiin. Kalau di hadapan guru gitu, diatur apa aja sama guru siap. Sekarang mah udah susah ya nyari yang begitu ya. Udah susah. Gurunya juga udah jarang kita temuin yang betul-betul bisa kita ikutin. Kitanya juga ngikutin guru romana rada berat. Saya punya jamaah di kampung saya pokoknya Ustaz. Emang sengaja kagak mau datang ke rumah guru. Emang ngapa sih kagak mau datang? Abis kalau kita nanya ntar kata guru A kita nggak bisa ngikutin. Dan gak pakai nanya dah. Udah tuh. Jadi penting jadinya buat kita nyari guru. Cuman carinya yang bener.
Kalau udah ketemu guru yang benar, yang lempeng, yang lurus, ikutin semua aturannya, ikutin semua petunjuknya. Karena tadi untuk menghadapi kehidupan dunia ini kita butuh ilmu, untuk menghadapi kehidupan akhirat kita pun butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kudu punya ilmunya. Udah tuh. Udah siap. Yang pertama. Masih lama kan ya? Jadi agar kita bisa dapat ilmu, bertanyalah kepada ulama. Cuman nanyanya dengan cara yang baik. Engkau jangan maksa guru juga. Kalau emang guru nggak mau jawab, ya mungkin jawaban itu bisa jadi bakal nyusahin kita kalau misalkan guru kita jawab. Gitu. Ditambah lagi juga jangan maksa juga. Ini mah pengen nanya sama guru, datang jam 2 malam. Guru mau istirahat jam 2 baru mulai nyampe. Kalau kayak saya sih nggak jadi masalah dah. Saya mah mau datang jam 3 saya terima, jam 4 saya terima gitu. Asal kuat aja nemenin saya mah gitu. Dah. Yang ketiga, wa husnut tadbiri, dan perencanaan yang baik. Ai ijra'ul umuri, artinya mengerjakan segala permasalahan ala ilmil awaqibi, sesuai ala ilmil awaqibi, di atas. Ini kalau awaqibi bahasa kitanya apa ya? Bahasa kita kalau kausalitas pada paham apa kagak? Kausalitas, hukum kausal, sebab akibat. Berdasarkan ilmu kausalitas, nisful ma'isyati, itu separuh dari kehidupan. Pak RW paham kan ya kausalitas? Iya kan kagak gitu. Kalau yang orang-orang tua sih pada pensiunan pada paham lah kausalitas mah. Gitu. Ini yang orang kampung ini yang kita gitu, takutnya kagak pada paham. Gitu. Nisful ma'isyati, separuh dari kehidupan. Wahia maksabul insani alladzi ya'ishu bisababihi. Wahia yaitu maksabul insani, kebutuhan manusia, alladzi yang ya'ishu, dia hidup, bisababihi, dengan sebabnya. Perencanaan yang baik artinya menjalankan permasalahan berdasarkan ilmu kausalitas, itu separuh dari kehidupan. Paham tuh dah? Meskipun kita yakin betul bahwa semua kehidupan kita telah diatur oleh Allah, semua jatah-jatah kita sudah disiapkan oleh Allah, semua kebutuhan hidup kita sudah dijamin oleh Allah, cuma tetap sunnatullah harus kita jalankan gitu. Tetap tuh perencanaan kita susun dengan rapi, bahwa besok saya mau ini, minggu depan saya mau ngerjain ini, besok saya mau usaha ini, ntar saya mau nabung mau beli ini. Husnul tadbir, perencanaan yang baik itu penting tetap. Meskipun semuanya sudah diatur oleh Allah, tetap kita rencanakan hidup kita. Gitu. Apa kok? Karena tadi lagi-lagi sunnatullah harus tetap berjalan. Cuman kalau dari rencana itu ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan,
Kalau dari rencana yang kita sudah susun itu ada yang gagal, kita kembalikan kepada Allah. Ya memang manusia hanya bisa berencana, terlaksana atau tidaknya itu balik lagi kepada ketetapan Allah. Begitu be. Kayak besok kita niatan malam Sabtu ya. Malam Sabtu kita mau ngadain maulid, susun dah acaranya dengan baik sebaik mungkin. Itu mulainya jam sekian, ntar MC-nya siapa, yang baca zikir tahlilnya siapa, disusun tuh. Jangan sampai kagak disusun pisan dan ntar mau gimana begitulah. Tetap ada husnul tadbir, ada perencanaan di situ. Ini dananya dari mana aja, tuh kita nyari sumber dananya kemana aja, itu penting. Husnul tadbir namanya, perencanaan yang baik. Udah, kalau emang Allah ngizinin ada acara maulid di masjid kita, ntar gue jalan dewek gitu. Kagak pakai nyari depan panitia, diem aja. Hah? Lah iya, jalan sejalan maulid ya maulid dong udah gitu. Kebuli kagak, buah kagak gitu kan. Air kagak gitu. Jadi tetap penting ada husnul tadbir, perencanaan yang baik dalam kehidupan tetap penting gitu. Jangan sampai ini kadang-kadang jadi alasan juga. Ada, saya punya teman di sono di kampung saya, punya teman gitu. Orangnya orang malas, asal kita romana ajarin buat nyusun rencana, jawabannya saya mah gimana Allah aja udah begitu. Tapi kalau kagak punya duit ngeluh begitu. Itu repotnya begitu. Jadi takdir Allah dijadiin alat buat ngedukung sifat malesnya doang gitu. Jangan sampai di sini mah ada yang kayak begitu, jangan. Gitu. Tetap kita atur kehidupan kita dengan sebaik mungkin, husnul tadbir gitu. Perencanaan kita susun, tapi lagi-lagi yang namanya manusia cuma bisa berencana. Hasilnya itu tergantung dengan ketetapan Allah. Apa yang kita rencanain ini terlaksana atau enggak, itu tergantung kehendak Allah gitu. Jadi jangan sampai kita kagak punya rencana pisan gitu. Atau jangan sampai terlalu maksain harus terjadi terlaksana, itu juga nggak boleh juga. Pokoknya tugas kita mengatur, menyusun rencana dengan sebaik mungkin. Cuma hasilnya terlaksana atau tidaknya itu kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, baru insya Allah kita bisa meraih kehidupan yang baik. Tetap aja gitu. Makanya kalau kata orang tua saya, kata guru saya, yang namanya tawakal itu bukan di awal. Namanya tawakal itu di ujung adanya. Kita udah usaha dengan sebaik mungkin, pakai prinsip manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Nanti di ujungnya baru tawakal. Yang penting kita udah kerahkan semua kemampuan kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Nanti hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita udah berusaha dengan semaksimal mungkin. Mau hasil mau enggak itu mah urusan Allah gitu. Nah, tawakal ada di ujung. Kalau tawakal ditaruh di awal, udah ujung-ujungnya pada malas, sudah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Udah saya mau pasrah aja dah gitu. Ya kalau Allah kasih rezeki hari ini ya saya makan, kagak ya udah gitu. Tawakalnya di awal itu. Kadang-kadang salah paham, padahal tawakal itu adanya di ujung. Kita udah kerahkan seluruh tenaga kita, susun rencana sebaik mungkin, hasilnya baru dah saya serahkan kepadamu ya Allah. Yang penting tugas saya sebagai khalifah, sebagai hamba-Mu saya sudah laksanakan begitu. Itu baru benar tuh. Husnul tadbir nisful ma'isyah. Tapi ada juga nih husnul tadbir di sini, kalau dalam keterangan lain itu nanti ada di kitab yang lain ya keterangannya. Husnul tadbir di sini diartikan al-iktisad fin nafaqah. Artinya tuh husnul tadbir artinya al-iktisad fin nafaqah.
seimbang dalam memberikan nafkah, seimbang dalam mengatur keuangan. Seimbang. Terlalu royal apa loyal? Wah, terlalu royal ya jangan, terlalu ngepel pelit juga jangan. Itu iktisad fin nafaqah. La taj'al yadaka maglulatan fi unuqika, jangan sampai tanganmu itu kamu ikat ke leher ngepel. Atau jangan juga wala tabsutha kullal basti, jangan juga kamu beberin selebar-lebarnya. Terlalu ngepel juga jangan, terlalu royal, terlalu dermawan juga jangan. Artinya perlu diatur tuh iktisad fin nafaqah, untuk keuangan kita perlu diatur. Ini buat kita beli bensin, beli rokok, kita pisahin tuh, ntar buat keluarga belanja sehari-hari kita pisahin gitu. Buat yang infak kita pisahin gitu, kita atur. Makanya kalau dulu waktu saya ngaji diajarin tuh caranya dibagi 3 itu, sepertiganya buat ibadah kita, sepertiganya buat keluarga, sepertiganya buat sosial. Ya kalau gede dapetnya enak baginya ya. Ya kalau per hari tinggal bagi 3 dah. Misalkan kita dapat hari ini dapatnya 100.000. 1 juta. Hah? Ya 1 juta dah. Baginya gampang. Kita dapat 100.000 hari ini, ya udah bagi 3. 30 buat kita beli rokok sama beli bensin, 30 buat keluarga, 30 buat sosial gitu. Kecil amat ya. Masih ada. Ya kali misalkan keluarga 30.000 mau kedikitan, ya udah tambahin 10.000 lagi gitu, 40. Tuh dibagi 3 jadinya tuh. Itu pakai prinsip Imam Hanafi tuh. Imam Hanafi juga begitu dia. Dia bagi 3. Kalau usaha beliau dibagi 3 keuntungannya. Yang 1/3 buat nambahin modal, 1/3 buat keluarga, 1/3 buat sedekah. Itu 3. Keuntungannya tapi modalnya utuh. Jadi dari keuntungannya dibagi 3. Kita dagang untung hari ini 200.000, ya udah bagi 3 gitu. 1/3 buat nambahin modal, 1/3 buat keluarga, 1/3 buat sedekah. Itu kalau Imam Hanafi begitu. Nah kita pun kalau dalam kehidupan iktisad fin nafaqah bagi 3 tuh. Jadi buat keluarga kita siapin, buat diri kita siapin, buat sedekah kita siapin. Jangan sampai juga keluarga mulu yang dipikirin, apa kagak pernah ngasih orang lain pisan. Orang tua kagak pernah ngasih, ke saudara nggak pernah bagi, tetangga nggak pernah infak, nggak pernah sedekah. Keluarganya doang. Atau sebaliknya, ini mah infak mulu, sedekah mulu, keluarganya kagak dipikirin. Itu salah juga. Pokoknya dua-duanya biar seimbang. Al-iktisad fin nafaqah. Keluarga kita pikirin, diri kita pikirin, buat orang-orang di sekitar kita juga kita pikirin. Itu namanya al-iktisad fin nafaqah. Husnul tadbir namanya itu. Perencanaan yang baik. Baru insyaallah kita dapat nisful ma'isyah. Kita dapat kehidupan yang baik gitu. Perencanaan yang baik itu separuh dari ma'isyah. Makanya kudu pinter-pinter ngatur ekonomi jadinya. Kalau dulu kata guru saya, orang itu terbagi 3 terbagi 3. Ada yang pinter nyari duit, pinter ngelola duit. Dia jadi orang kaya dah tuh. Udahnya nyari duitnya pinter, ngelolanya pinter.
Ada orang yang pinter nyari duit tapi kagak pinter ngelola duit. Ujung-ujungnya yang dia cari habis lagi. Tuh. Simpenan kagak gitu. Jadi barang kagak gitu. Pinter nyari duit tapi kagak pinter ngelola duit. Ada juga yang kagak pinter nyari duit tapi pinter ngelola duit. Ngitungin duit orang mulu. Udah tuh. Yang paling cakep yang pertama itu. Pinter nyarinya, pinter ngelolanya. Yang paling jelek yang kedua. Pinter nyari doang tapi nggak pinter ngelolanya. Yang paling jelekan lagi yang 4, udah kagak bisa nyari, nggak bisa ngelola lagi. Dibagi berapa aja habis lagi. Dimodalin habis lagi. Udah nggak bisa nyari, nggak bisa ngelola. Makanya penting jadi husnul tadbir penting. Ada lagi kita ini yang namanya manusia ya punya kebutuhan gitu. Perlu kita atur tuh. Apalagi buat kayak kita yang pendapatannya harian, ya emang penting banget diatur tuh. Emang hari ini cuma terima sekian, ya jangan sampai kita gunain buat hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Betul-betul kita atur. Ini buat ibadah kita. Ibadah kita kan maksudnya kita mau berangkat ngaji biar motor ada bensinnya kan kita pakai dari situ. Biar bisa ngaji, kitanya seger kan kudu didorong pakai rokok. Dirokok gitu. Itu buat ibadah kita namanya, Be. Itu. Dah. Jadi yang pertama tadi kita kudu punya guru yang jadi tempat kita bertanya. Yang kedua kita kudu pinter menyusun rencana, apalagi buat mengatur kehidupan kita. Tapi lagi-lagi saya ingetin lagi, yang namanya manusia hanya bisa berencana. Hasilnya terlaksana atau tidaknya rencana kita itu tergantung kehendak dan ketetapan Allah. Dah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.